Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, pada jemaah semuanya, malam ini akhir bab haji. Nanti setelah selesai akhir bab haji, saya akan baca hadis-hadis tentang haji. Kemudian yang akan datang kitab buyur, kitab jual beli. Faslun wa timahul wajibah fil ihram khamsatu asya. Inilah pasal dam-dam yang wajib di dalam ihram ada 5 macam. Waktu itu sampai yang kelima, yang keempat, kelima belum. Saya ulang lagi. Dam yang harus dilaksanakan oleh jamaah haji ada 5 macam. Ahaduha ad-damul wajibu bitarki nusukin wa huwa 'ala tartib. Pertama, dam yang wajib sebab meninggalkan nusuk, meninggalkan ibadah. Wa huwa 'ala tartib, yaitu dengan berurutan. Syatun, kambing. Fa illam yajid fasiyamu salasati asyrati ayyam. Kalau tidak mampu membeli kambing, maka puasa 10 hari. Salasatin fil haji wa sab'atin idza raja'a ila ahlihi. 3 hari puasa pada saat melaksanakan haji dan 7 hari dilaksanakan di rumah apabila kembali kepada keluarganya. Ini damnya haji tamattu' dengan haji qiran. Tamattu' mendahulukan haji, mendahulukan umrah, kemudian sesudah itu waktu mau wukuf melaksanakan ibadah haji. Atau haji qiran, mulai mau masuk tanah haram sampai di miqat, niat haji dan umrah dikerjakan bersama-sama. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan, atau nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Yang mengerjakan haji tamattu dan haji qiran harus membayar dam kambing. Disembelih di tanah haram. Di mana saja di tanah haram. Tetapi oleh pemerintah sudah disediakan di Mina, tempat penyembelihan. Bagi mereka yang punya famili di Makkah, biasanya tantretan itu, yang mukimin itu biasanya ya tantretan, disembelih di tempat famili-familinya itu. Oke, di sana. Kalau seperti kita tidak punya tretan di sana, ya menyembelihnya di Mina. Nah, sesudah menyembelih, puasa 3 hari sebelum pelaksanaan wukuf. Astagfirullahaladzim. Kalau tidak mampu membeli kambing, memang benar-benar tidak mampu. Bukan uang ada tapi mau digunakan untuk membeli oleh-oleh, bukan. Nah, jadi memang tidak punya, maka puasa 3 hari di sana sebelum pelaksanaan wukuf, kemudian 7 hari di tanah air. Ini dam ini namanya dam tartib takdir. Tartib berurutan. Kambing dulu. Kalau benar-benar tidak mampu membeli kambing, puasa 3 hari dan 7 hari.
10 hari, 3 hari di sana, 10 hari di tanah air. Karena berurutan dan sudah ditentukan damnya, namanya tertib takdir. Nah, di sini di kitab catatan kaki dalilnya dari suratul Baqarah ayat 196. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Barang siapa bertamattu' dengan umrah, maksudnya mengerjakan umrah terlebih dahulu, ilal haji sampai pelaksanaan ibadah haji baru mulai melaksanakan haji berpakaian ihram lagi, famastaisara minal hadyi, maka menyembelih yang mudah dari al-hadyu. Al-hadyu kambing yang disembelih. Barang siapa yang tidak mendapatkannya karena tidak punya uang atau tidak ada hewannya, maka fasiyamu salasati ayyamin fil haji, puasa 3 hari pada saat pelaksanaan haji dan 7 hari apabila telah kembali ke tanah air. Itu dam yang pertama. Dam yang kedua, ad-damul wajibu bil halqi wat taraffuhi. Dam yang wajib dilaksanakan sebab mencukur rambut. Wat tarofuh. Tarofuh itu bersenang-senang. Maksudnya larangan-larangan yang ringan dilakukan pada saat berpakaian ihram, yaitu khusus laki-laki dilarang menutup kepala. Kalau sudah niat nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ketika haji nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Tiba-tiba laki-laki menutup kepala, menutup mata kaki, memakai pakaian yang berjahit, perempuan menutup wajah, menutup telapak tangan, lalu laki-laki atau perempuan memakai minyak wangi, mencukur rambut, memotong kuku. Ini semua damnya adalah ringan, yaitu ini. Wa huwa 'alat takhyir. Damnya dengan cara memilih. Ringan, bisa memilih. Syatun, menyembelih seekor kambing. Au saumu salasati ayyam, atau puasa 3 hari. Awit tasadduq bi salasati asu'in ala sittati masakin, atau bersedekah 3 sok untuk 6 orang miskin. Jadi larangan yang ringan tadi, laki-laki menutup kepala, menutup mata kaki, memakai pakaian yang berjahit. Perempuan menutup wajah, menutup telapak tangan. Laki-laki dan perempuan memakai minyak wangi, mencukur rambut, memotong kuku. Minyak wangi, motong rambut, motong kuku. Maka wajib menyembelih kambing, atau puasa 3 hari, atau bersedekah kepada 6 orang miskin, masing-masing orang miskin setengah sok. 3 sok 3 kalinya zakat fitrah. Setengah sok separuhnya zakat fitrah. Karena dam ini bisa dipilih, tapi sudah ditentukan, namanya dam takhyir takdir. Takhyir, pilihan. Takdir, ditentukan. Nah, ini kadangkala ada yang lupa, lupa, sudah berpakaian ihram, sudah niat dari Bir Ali sampai di Mekah, masuk kamar, tiba-tiba jilbabnya dibuka. Jilbabnya dibuka walaupun sama-sama perempuan. Karena dalam kondisi ihram tidak boleh. Sama saja orang sudah niat sholat. Sudah niat sholat, tiba-tiba ketika sedang sujud, langsung penutup kepala ditarik. Nah, ya, walaupun di masjid itu semuanya perempuan, maka sholatnya batal. Kalau haji tidak, umrah tidak batal, tapi harus membayar dam.
Dalilnya, ini dalilnya. Qala ta'ala, ayatnya masih sama ayat yang tadi. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Jangan kalian mencukur rambut kepala sehingga sampai al-hadyu binatang sembelihan itu mahillahu di tempatnya. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi, maka siapa saja di antara kalian yang sakit atau padanya ada gangguan min ra'sihi dari kepalanya, fafidyatun, maka membayar fidyah, min siyamin yaitu puasa, au sadaqatin atau sedekah, au nusukin atau menyembelih hewan. Lalu puasa, sedekah, nusuk, menyembelih hewan itu banyaknya berapa? Dijelaskan dengan hadis Nabi. Karena ayat Al-Quran banyak yang mujmalah, ayat masih global, kemudian dijelaskan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya ini di bawahnya. Langsung saya ambil hadisnya. Ayu'dzika hawa muraksika, apakah mengganggumu kutu yang ada di kepalamu? Sahabat menjawab, na'am. Qala, kata Nabi, ihlik sa'rak ra'saka. Cukurlah rambut kepalamu, wansuk syatan, sembelihlah kambing, seekor kambing, ausum salasata ayyamin, atau puasalah 3 hari, au ad'im faraqan minat ta'am ala sittati masakin, atau berikan makanan kepada 6 orang miskin yang masing-masing setengah so. Namanya dam takhyir takdir. Yang ketiga, ad-damul wajibu bi ihsarin, dam yang wajib dibayarkan sebab ihsar. Apa ihsar? Terhalang untuk melanjutkan ibadah haji dan ibadah umrah. Fayatahallalu wa yuhdi syatan, kemudian bertahallul dan menyembelih hewan hadyu yuhdi syatan, seekor kambing. Dalilnya wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Ayat 196 dengan yang tadi itu. Cuma ini awal ayat. Sempurnakanlah haji dan umrah lillahi, karena Allah. Maka jika kalian terhalang, maka lakukan yang mudah dari menyembelih hewan dam. Ini yang pernah terjadi kepada Rasulullah SAW, yang dialami Nabi dan para sahabatnya. Tahun ke-6 Hijriyah, pada bulan Zulqa'dah, mimpi umroh kemudian berangkat. Dan pada bulan Zulqa'dah itu sejak zaman jahiliyah dilarang perang. Maka Nabi berangkat ke Mekah. Karena sejak masa jahiliyah pada bulan Zulqa'dah itu termasuk bulan hurum, tidak boleh mengadakan peperangan. Kalau sekarang pelanggaran-pelanggaran luar biasa. Apalagi Yahudi itu. Ya. Yahudi apalagi itu. Setelah Nabi berangkat sampai di Hudaybiyah, semuanya sudah berpakaian ihram, sudah niat dari Bir Ali, perjalanan sudah 420 kilometer. Karena masuk Makkah tinggal sekitar 23 kilometer. Makkah Madinah sekitar 440-450. Setelah sampai di Hudaybiyah tidak bisa melanjutkan. Dilarang oleh kafir Makkah. Lalu Nabi diperintah oleh Allah dengan turunnya ayat ini. Diperintah untuk menyembelih kambing dan mencukur rambut. Akhirnya dilaksanakan. Ini apabila ihsar. Nah, apa mungkin sekarang jamaah haji dan umrah? Mungkin. Sudah berangkat ke sana, sudah berpakaian ihram, sudah niat, biasanya
biasanya rata-rata travel umroh itu pertama kali dari Jeddah masuk ke Madinah. Ambil mikotnya dari Bir Ali. Jarang yang dari Jeddah langsung Mekah, jarang. Yang banyak ke Madinah dulu. Nah, untuk memudahkan jamaah. Sebab kalau dari Jeddah langsung Makkah itu mikotnya dari atas pesawat sebelum mendarat kira-kira kurang 1 jam. Di atas Qarnul Manazil. Walaupun sebagian ada yang mengambil mikot di Jeddah. Ada khilaf. Yang banyak mengatakan kalau melalui mikot di atas pesawat langsung ke Jeddah, maka boleh niat dari Jeddah tapi harus membayar dam. Nah, terus sekarang begini, yang ihsar, yang terhalang. Sudah niat dari Bir Ali mau masuk Mekah, sudah berpakaian ihram, tiba-tiba sakit. Akhirnya harus masuk dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit tentunya harus ganti baju rumah sakit. Maka pakaian ihram akan dilepas. Nah, berarti itu ihsar, muhsar. Caranya bagaimana? Menyembelih kambing. Orang sakit kan tidak bisa menyembelih. Ya, meminta tolong kepada temannya untuk memberikan kambing supaya disembelih. Setelah itu berobat di rumah sakit. Tapi ada juga yang begini. Muhsar, terhalang, akhirnya terpaksa harus melepas pakaian ihram, cuma tidak harus membayar dam. Caranya apa? Caranya membaca doa di awal. Allahumma mahalli haitsu habastani. Allahumma mahalli haitsu habastani. Atau Allahumma in habasani habisun famahalli haitsu habastani. Itu yang diajarkan Nabi kepada seorang sahabat, saya lupa namanya. Jadi artinya Allahumma ya Allah in habasani habisun, jika aku terhalang oleh sesuatu yang menghalangi, famahalli haitsu habastani, maka tempatku sampai di mana aku terhalang itu. Setelah itu, setelah sampai di situ memang harus melepas pakaian ihram, dilepas, darurat, akan berobat, dioperasi dan lain-lain, maka tidak wajib membayar dam. Betul. Kemudian dam yang keempat. Ad-damul wajibu biqatlis saidi. Dam yang wajib sebab menyembelih binatang, membunuh binatang buruan. Yang keempat, wa huwa alat tertib, yaitu dengan berurutan. Astagfirullah, salah baca. Alat takhyir, yaitu dengan pilihan. Boleh memilih. Kalau boleh memilih, ini namanya dam takhyir. Kalau tidak ada pilihan, namanya tertib. Tertib berurutan. Takhyir, memilih. In kana saydu mimma lahu misrun akhrajal misra minan na'am. Jika binatang buruan itu mempunyai ada binatang lain yang sepadan dengannya, yang sama nilainya, ya kalau sama persis tidak mungkin. Manusia juga tidak sama persis. Kakak adik juga tidak sama. Kambing pun juga seperti itu. Nah, ini memburu binatang akhirnya dibunuh. Maka kalau binatang itu ada yang sama, yang mirip, dia menyembelih yang mirip itu, akhrajal misra minan na'am, dia mengeluarkan binatang yang sama. Akhraja mongko ngetoaken sapa wong al misla ing padane binatang kang den pateni minan naami saking hewan ternak. Itu ngajinya Mbah Yai di pondok ngoten, nggih kan? Au qawwamahu, utawa ngregani sapa wong ing hewan kang den pateni. Maksudnya
dinilai berapa kira-kira harganya. Ditanyakan kepada ahlinya. Ahlinya yaitu mereka yang di Mina itu. Penjual-penjual kambing, penjual sapi, penjual onta. Dan banyak-banyak orang-orang Arab hitam-hitam itu banyak juga yang jualan di sana tandretan. Tandretan ini luar biasa ini. Tandretan dari Madura, Masya Allah. Jualan kambing di Mina. Au qawwamahu. Kaya gak ono wong Jawa dodolan wedhus. Wong Jawa pancen males-males. Rasa-rasa iki. Wong Madura ini Masya Allah, pekerja keras. Di mana-mana. Sampai Alfamart kalah dengan Alfa Madura. Buka 25 jam. Masya Allah. Hebat, memang hebat. Ada di sini yang tenteritan. Pasirah tenteritan. Oh, wonten ya? Nggih. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggih. In kana saydu mimma lahu mislun akhrajal misla minan na'ami. Jika hewan yang dibunuh, binatang buruan yang dibunuh itu ada yang sama, maka mengeluarkan yang sama nilainya. Yang sama. Au qawwamahu, atau dengan harganya. Washtara biqimatihi ta'aman, dan dia membeli dengan harganya tadi untuk membeli ta'aman makanan. Wa tasaddaqa bihi, dan dia bersedekah dengannya. Au shoma, atau puasa, an kulli muddin yauman, setiap satu mud untuk satu hari. Wa in kana saidu, nanti ada dalilnya dari Al-Qur'an. Wa in kana saidu, dan jika binatang yang telah diburu itu mimma la mislalahu, dari binatang yang tidak ada yang menyamainya, akhraja biqimatihi ta'aman, maka dia mengeluarkan makanan dengan harganya, dengan nilainya. Ausama an kulli yaumin an kulli muddin yauman, atau puasa dari setiap mud untuk satu hari. Kok mirip ini? Ya mirip lafadznya. Jadi begini, ini dalilnya di bawah. Qauluhu ta'ala di surat Al-Maidah ayat 95 juz 7. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian membunuh binatang buruan sedangkan kalian dalam keadaan berihram. Wa man qatalahu minkum, barang siapa di antara kalian sengaja membunuhnya, muta'ammidan, sengaja, fajazaa'um mislu ma qatala minan na'ami, maka balasannya adalah membayar binatang seperti yang dia bunuh. Yahkumu bihi dawa adlin, akan memutuskan dengan samanya binatang itu zawa adlin, dua orang yang adil. Minkum, di antara kalian. Dua orang yang adil di sini maksudnya dua orang yang mempunyai keahlian untuk menilai harga binatang yang disembelih itu. Katakan dia berburu, ternyata yang diburu sapi besar. Aku membunuh sapi itu seperti itu. Berapa itu nilainya? Kata ahlinya itu sekitar sekian. Maka cari sapi yang seperti itu. Ahlinya zawa ajrin minkum. Hadiyan balighal ka'bati, ini. Hadiyan sebagai sembelihan hadiah. Maksudnya binatang hadiyu, maksudnya dam. Balighal ka'bati, sampai ke Ka'bah. Yang dimaksud balighal Ka'bah bukan disembelih di samping Ka'bah, tapi harus disembelih di tanah haram. Maka pertanyaan yang lalu, apakah boleh dam dibayarkan di Indonesia? Tidak boleh. Harus di sana, disembelih di sana untuk fuqara'nya orang sana. Kalau yang di sana sudah terpenuhi semua, mau dikirim ke Indonesia, silakan. Halalan thayyibah. Halal dari Saudi, karena sudah banyak tiap haji itu berapa ribu ton ya daging itu.
Orang sana ya sampai kenyang-kenyang semuanya. Kenyang-kenyang daging. Ya itu dikirim. Dikirim kemana-mana. Sampai tahun ini katanya mau dikirim ke Indonesia mungkin sudah. Sampun dapat dereng. Berapa tahun yang lalu, 5 tahun apa 10 tahun yang lalu, pernah itu dari Saudi dikirim ke Indonesia, cuma sampai di Indonesia dagingnya sudah rusak. Karena sampai di mana pelabuhan, masuk harus bayar pajak. Tidak ada yang ngurus. Nah, bayar pajak itu gimana? Dari sana hadiah. Siapa yang ngurus pajaknya? Biaya cukai. Akhirnya dagingnya busuk. Sudah dibuang. Mubazir. Kalau sudah rusak tidak mubazir. Kalau dimasukkan perut malah mubazir. Perutnya sakit nanti. Okay. Au kafaratun ta'amu masakin, atau bayar kafarah makanan untuk orang-orang miskin. Au adlu dzalika siyaman, atau yang menyamai itu dengan melaksanakan puasa. Liyadzuqa wabala amrihi, supaya dia merasakan akibat dari urusannya. Afallahu amma salaf. Allah memaafkan apa yang sudah berlalu. Wa man 'ada fayantaqimullahu minhu. Barang siapa yang kembali mengulang lagi, maka Allah akan membalasnya dengan azab. Wallahu azizun dzuntiqam. Allah zat yang maha menang, zat yang mempunyai balasan azab. Jadi begini, dam yang keempat ini tertib, sebentar, tertib takhyir, tertib takhyir.